Saya akan membawakan materi tentang tumbuh atau pertumbuhan. Tumbuh atau pertumbuhan adalah proses yang dialami oleh organisme dengan bertambahnya ukuran, volume, dan berat pada organisme tersebut. Perubahan ini dapat kita lihat dan amati dari perubahan ukuran panjang dan berat dalam satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ambil contoh pada pertumbuhan tinggi anak, di mana anak terus bertambah tinggi dari waktu ke waktu, dan perubahan yang dialaminya dapat kita lihat secara kasat mata. Juga dapat diukur secara objektif. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan. Berkembang atau perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada individu, di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam aspek motorik, emosi, kognitif, dan psikososial interaksi individu terhadap lingkungan. Aspek motorik merupakan peningkatan yang terjadi pada individu dalam keterampilan fisiknya. Motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Aspek emosi merupakan cara individu untuk mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh individu tersebut. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengembangkan kemampuan rasionalnya atau berhubungan erat dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Terakhir, aspek psikososial adalah bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan lingkungannya. Untuk melihat perkembangan ini, salah satunya dapat kita lihat pada perkembangan bahasa anak, yang awalnya tidak dapat berbicara, hingga dapat berbicara dengan lancar dan jelas. Perbedaan tumbuh dan berkembang. Yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Lalu yang kedua, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan berlangsung dalam diri individu. Seperti pertambahan tinggi badan individu akan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan hanya dapat dirasakan tanpa dilihat. Yang keempat, pertumbuhan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan tidak ada pengaruh terhadap penampilan fisik. Contohnya, saat anak yang semakin tinggi akan mengubah penampilan fisiknya, di mana dia membutuhkan baju dan celana yang baru. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, rambut pada bayi mulai tumbuh dan berkembang. Yang kedua, rambut anak lansia mulai berwarna putih. Yang ketiga, tumbuhnya jerawat. Yang keempat, sikap dan perilaku manusia semakin dewasa. Yang kelima, pola pikir berubah. Yang keenam, manusia semakin tinggi. Yang ketujuh, manusia mengalami pubertas. Yang kedelapan, perubahan pada berat badan yang bertambah. Yang kesembilan, organ reproduksi semakin matang. Yang kesepuluh, fungsi tubuh semakin meningkat. Contoh tumbuh dan perkembangan pada hewan. Yang pertama, metamorfosis pada kupu-kupu. Yang kedua, sel tubuh yang semakin matang sehingga bisa bereproduksi. Yang ketiga, bertambahnya ukuran tinggi, berat, dan panjang. Yang keempat, tumbuh bulu atau rambut pada hewan. Yang kelima, mengalami perkembangbiakan. Selanjutnya yang nomor 6, yakni organ-organ mulai terbentuk saat fase embrionik. Yang ketujuh, hewan mulai bisa mencari makan sendiri. Yang kedelapan, burung mulai bisa terbang. Yang kesembilan, hewan berkembang biak. Dan yang terakhir, mengalami perubahan bentuk. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu tumbuhnya kecambah pada biji tanaman. Yang kedua, tumbuhnya tunas menjadi pohon. Yang tiga, pertumbuhan buah yang ditandai dengan perubahan volume dan berat. Yang keempat, bertambahnya lingkaran tahun pada batang. Yang kelima, perkembangan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhan-tumbuhan. Yang keenam, ada perkembangan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhan menjadi tumbuh. Yang ketujuh, perkembangan organ reproduksi.
tanaman yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Yang kedelapan, perkembangan enzim pada tumbuhan. Yang kesembilan, bertambahnya jumlah sel saat perkecambahan. Yang kesepuluh, terjadinya pembelahan sel saat proses pertumbuhan.